yang terhormat dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Nur Samsi Dewali SPD. Saya salah satu guru di SMA Negeri 9 Selayar sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di LPTK Universitas PGRI Madiun tahun 2022. Hari ini Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktek mengajar ujian kinerja pada materi perubahan lingkungan subtema pencemaran tanah pada kelas 10 dengan menerapkan model pembelajaran problem based learning. Kepada Bapak Ibu dosen penguji, mohon kritik dan saran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa. Berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya, silakan dimulai. Ada yang tidak hadir temannya? Hadir semua ya. Oke, alhamdulillah hadir semua. Alhamdulillah juga hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga bisa masuk dan berkumpul kembali di ruangan kita untuk jadi hari ini kita kembali di program pembelajaran kita yaitu biologi. Sebelumnya itu Ibu mau menanyakan kembali, ada yang masih ingat materi yang telah kita pelajari di minggu lalu? Oke, siapa? Fadila. Ekologi. Apa yang dipelajari di materi ekologi? Sapran? Rantai makanan dan jaring makanan. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, ada yang masih mengingat apa sih yang dimaksud dengan ekologi? Ayo, siapa yang bisa? Ya, silakan Raya. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang ekosistem. Ilmu yang mempelajari tentang ekosistem. Sudah betul ya? Iya. Oke, tepuk tangan lagi. Baik, jadi itulah pelajaran kita yang minggu lalu dan hari ini kita akan masuk ke pelajaran materi baru tentang perubahan lingkungan. Ibu sedikit menjelaskan dulu tentang perubahan lingkungan. Pernah mendengar istilah tercemar? Polusi? Pernah. Oke, ada yang bisa menyampaikan yang mana sih yang dimaksud dengan polusi atau tercemar? Oke, Fadila. Polusi adalah penambahan zat atau bahan berbahaya kepada lingkungan yang kemudian akan memberikan dampak negatif dan terhadap lingkungan tersebut. Oke, tepuk tangan. Ya, jadi tercemar atau polusi terjadinya pencemaran adalah masuknya suatu zat secara berlebihan yang nanti pada akhirnya akan memberikan dampak negatif atau merugikan pada lingkungan itu sendiri. Oke, nah pencemaran itu terbagi atas 4 ya. Ada pencemaran tanah, pencemaran air, apalagi udara dan suara. Oke, jadi untuk hari ini kita akan mempelajari khusus subtema tentang pencemaran tanah. Sudah siap belajar? Siap. Oke, silahkan disiapkan alat tulisnya, buku-buku yang akan
sebuah kata-kata motivasi dari seorang motivator terkenal yaitu Bapak Mario Teguh yang menyampaikan bahwa orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu dan orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Oke, siapa yang bisa menyampaikan apa makna dari motivasi di atas? Satu orang. Ayo, siapa? Siapa? Raya bisa? Jangan pernah berhenti belajar karena belajar itu diperlukan sampai kita meninggal. Oke, jangan pernah berhenti belajar karena belajar itu akan terus kita laksanakan sampai di akhir hayat. Jadi belajar tidak ada hentinya, belajar akan terus membersamai kita dalam kehidupan kita sampai akhir hayat. Jadi jangan pernah berhenti belajar. Saya berharap semua anak-anakku sekalian jangan pernah berhenti, cukup sampai di pendidikan tingkat SMA, tetapi setelah ini lanjutkan lagi pendidikannya di jenjang yang lebih tinggi. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Ya, jadi semoga kata-kata ini bisa menjadi motivasi untuk anak-anakku sekalian untuk terus semangat belajar, khususnya di pelajaran biologi. Oke, kita lanjutkan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, melalui mengamati video peserta didik mampu menentukan faktor-faktor penyebab perubahan lingkungan karena pencemaran tanah dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis dampak perubahan lingkungan pada pencemaran tanah dengan penuh tanggung jawab. Dan yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu mengemukakan pemecahan masalah perubahan lingkungan pencemaran tanah melalui poster kampanye digital dengan penuh tanggung jawab. Jadi sedikit Ibu beri gambaran pembelajaran kita hari ini nanti seperti biasanya. Ibu bagikan LKPD, kemudian berdiskusi, kemudian di akhir anak-anak sekalian akan mendesain sebuah poster, yaitu poster upaya pencegahan, bagaimana cara pencegahan pencemaran tanah. Bisa dipahami? Oke, paham. Kita lanjut. Jadi, Ibu akan memutarkan sebuah video, silahkan disimak dan kira-kira informasi apa yang bisa kalian dapatkan dari video tersebut. Tanah merupakan salah satu komponen alam yang sangat penting untuk lingkungan hidup setiap makhluk. Namun, masih saja ada orang yang merusak dan menggunakan tanah hanya untuk kepentingan sesaat tanpa memikirkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Namun, masih saja ada orang yang merusak dan menggunakan tanah hanya untuk kepentingan sesaat tanpa memikirkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Oke, baik. Nah, bagaimana videonya? Kira-kira video ini menggambarkan tentang apa atau informasi apa yang bisa kalian dapatkan melalui video ini? Ayo, siapa yang bisa menyampaikan? Kira-kira informasi apa sih yang kalian dapatkan dari gambaran atau tampilan video yang Ibu putarkan barusan? Tentang apa videonya? Pencemaran tanah. Bagaimana kondisi tanah yang ada di video? Penuh dengan sampah. Kemudian tadi yang terakhir ada kegiatan aktivitas seorang petani, ya, sedang apa ya? Sedang menyemprot menggunakan pestisida. Jadi salah satu yang bisa menjadi penyebab terjadinya pencemaran tanah adalah pestisida. Oke, jadi berangkat dari permasalahan-permasalahan yang ada di video ini, maka kita
secara berdiskusi dan berkelompok melalui LKPD yang akan dibagikan. Nah, sekarang kita akan membentuk kelompok. Ibu akan bagi 2 kelompok. Jadi silahkan anak-anakku berhitung 1, 2, 1, 2. Kemudian 1 bergabung dengan 1 dan 2 bergabung dengan 2. Dimulai dari depan. 1, 2, 2, 1, 2. Oke, silakan anak-anakku silakan membentuk kelompok. Yang membentuk 2 kelompok. Ada kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan bergerak. 1 gabung dengan 1, yang dapat 2 gabung dengan 2. Kasih instruksi, jarak seperti ya. Boleh. Sudah terbentuk kelompoknya? Sudah bergabung bersama anggota kelompok lainnya ya. Baik, selanjutnya Ibu akan bagikan LKPD. Di sini ada LKPD, kemudian ada soal-soal yang harus diselesaikan. Kemudian ingat tadi tugas terakhirnya adalah mendesain sebuah poster, boleh menggunakan aplikasi apa saja, ya bebas. Jadi nanti posternya itu dipresentasikan di depan bersama LKPD. Oke, Ibu akan bagikan. Silahkan didiskusikan, silahkan diselesaikan secara berkelompok. Di sini ada link, ya. Jadi saya sudah bagikan file PDF-nya juga di grup. Silahkan boleh ditonton videonya melalui HP atau boleh mengakses internet. Oke, jadi jangan lupa tulisan kita kelompok dulu, kemudian diselesaikan, kemudian terakhir mendesain poster untuk upaya pencegahan pencemaran tanah. Ibu beri waktu 15 menit ya, 15 menit untuk menyelesaikan itu. Kemudian nanti setelah selesai anak-anakku sekalian akan mempresentasikan di atas. Oke, boleh dimulai dari sekarang. Silahkan berdiskusi. Silahkan gunakan literatur apa saja. Boleh pakai buku teks, boleh akses internet. Silahkan dilaksanakan.
Sedikit lagi. Oke. Kelompok 2. Oke. Oke. Silakan diselesaikan. Kemudian satu perwakilan kelompok mewakili anggota kelompoknya untuk melakukan presentasi seperti itu. Oke, jangan lupa desain posternya. Jadi yang lain mengerjakan LKPD menyelesaikan, yang kelompok lainnya itu mendesain poster tentang pencemaran tanah. Oke, poster yang sudah didesain boleh dikirimkan ke ibu supaya bisa disambungkan ke laptop untuk presentasi. Oke, sudah? Oke, kelompok 1 sudah. Jadi kelompok 1 silakan hasil desain posternya dikirimkan ke ibu supaya ibu bisa masukkan ke laptop. Sudah dikirim. Oke, sudah ada. Kita tunggu kiriman poster dari kelompok 2. Sudah ya, kirim? Oke, jadi ibu sudah menerima 2 desain poster dari kelompok 1 dan kelompok 2 yang sebentar akan ditampilkan bersama untuk dipresentasikan. Masih semangat? Masih. Oke, jadi sebelum kita mulai presentasi hari ini, kita ice breaking dulu supaya semangatnya semakin membara, semakin semangat. Oke? Sudah? Sudah. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, kita ice breaking dulu, silahkan berdiri. Karena setelah berpikir, melakukan, menyelesaikan LKPD-nya, kita ice breaking dulu. Tetap semangat. Masih ingat? Masih. Oke, masih ingat? Masih. Ulang ya. Jadi, tetap semangat. Semangat. Oke, ibu mulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke, jadi silahkan duduk kembali. Terima kasih. Kita akan lanjutkan. Kita akan melakukan presentasi. Presentasi dimulai dari kelompok 1 ya. Jadi boleh perwakilan 2 orang temannya, ada yang mempresentasikan LKPD-nya, kemudian ada yang menjelaskan tentang desain poster yang dibuat. Oke, silahkan dimulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin membacakan hasil jawaban LKPD kami. Yang pertama, informasi apakah yang kamu dapatkan dari video pertama? Informasi yang kami dapatkan adalah Jakarta yang selalu menyumbang penjelimutan sampah setiap hari. Dan informasi apakah yang kamu dapat dari video kedua? Informasi yang kami dapatkan adalah pestisida merupakan salah satu penyebab pencemaran tanah. Yang ketiga, analisis mengapa terjadi pencemaran tanah pada kedua video tersebut dan dampak apa yang ditimbulkan dari kedua kasus tersebut. Dampak yang ditimbulkan dari kedua kasus tersebut adalah yang pertama, tanah tersebut sangat mengeras dan kering juga dapat menyebabkan banjir. Mengapa terjadi pencemaran tanah? Karena sampah plastik sulit terurai oleh mikroorganisme. Yang terakhir, kesimpulan, pencemaran tanah memiliki dampak negatif yang sangat berbahaya bagi lingkungan, manusia, hewan, dan tanaman. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dilanjutkan. Ini adalah poster kampanye dari kelompok 1. Silakan di presentasi.
ini poster yang kami buat, judulnya adalah Cegah Pencemaran Tanah, Lakukan Program 3R. Apa itu 3R? Recycle, Reduce, dan Repair. Recycle, daur ulang, yaitu mendaur ulang sampah menjadi bahan yang mungkin bisa digunakan kembali. Hal ini bermanfaat untuk mengurangi gas emisi rumah kaca, di mana untuk menghasilkan produk baru itu biasanya menghasilkan banyak sekali gas emisi bagi rumah kaca, dan ini juga bermanfaat untuk mendaur ulang sampah menggunakan bahan-bahan yang mungkin sudah dibuang, didaur ulang, membuat barang-barang yang bisa dipakai dan berguna. Kemudian yang kedua, reduce, pengurangan sampah plastik. Mungkin bisa digunakan saat berbelanja, ada baiknya tidak menggunakan kantong plastik, bisa diganti dengan keranjang atau dan sejenisnya. Kemudian yang terakhir, repair, perawatan sampah plastik. Dan ini sangat berguna tentunya bagi kita dan generasi yang akan datang, di mana seperti yang dijelaskan teman saya tadi, bahwa Jakarta menjadi salah satu penyumbang sampah sebanyak 7.000 ton per hari. Bayangkan, itu hanya Jakarta, satu kota di Indonesia, satu kota di negara kita, satu kota di dunia. Bagaimana dengan kota lain? Bagaimana dengan kota-kota di luar sana? Dan kita jangan jadikan sampah ini sebagai warisan untuk generasi kita yang akan datang. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itulah tadi presentasi dari kelompok 1 dan desain poster yang sangat luar biasa. Di sini ditampilkan bahwa cegah pencemaran tanah, lakukan 3R. Apa tadi itu 3R yang disampaikan? Cegah, oke, daur ulang, reduce atau pengurangan, dan yang ketiga repair atau perawatan. Oke, jadi dari hasil presentasi temannya bahwa ternyata Jakarta adalah penyumbang sampah yang besar, sehingga tidak ada lagi bagaimana cara mengatasi tumpukan sampah yang ada di ibu kota. Nah, melalui poster ini pencegahan itulah tadi yang bisa dilakukan, mungkin salah satunya melakukan kegiatan atau program kegiatan. Oke, itulah tadi presentasi dari kelompok 1. Tepuk tangan lagi untuk kelompok 1. Oke, kita lanjut untuk kelompok 2. Silahkan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil LKPD dari kami bersama rekan saya Nur Fadila yang akan membacakan serta mempresentasikan poster yang kami buat. Pertama, informasi apakah yang kamu dapat dari video 1? Yaitu Jakarta memproduksi 7.000 ton setiap hari. Salah satunya adalah sampah plastik. Ancaman sampah plastik mengalir di lautan 4,7 sampai 12,7 ton setiap tahun. Produksi plastik seluruhnya 448 juta ton per tahun. Sampah botol plastik 161 juta ton per tahun. Yang kedua, informasi apakah yang kamu dapat dari video kedua? Yaitu tanah merupakan salah satu komponen alam yang sangat penting untuk produksi hidup setiap hari. Namun masih ada saja manusia yang merusak serta menggunakan tanah untuk kepentingan sendiri, tanpa peduli apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Pencemaran tanah juga dapat disebabkan oleh manusia atau alam, seperti bencana alam. Analisis mengapa terjadi pencemaran tanah pada kedua video tersebut dan dampak apa yang ditimbulkan dari kedua kasus tersebut. Yang pertama, karena banyak sampah yang berserakan. Kedua, penggunaan pestisida. Dan ketiga, dampak yang terjadi pada pencemaran tanah memiliki dampak yang sangat berbahaya bagi lingkungan, manusia, hewan, dan tanaman. Tanah yang tercemar dapat menyebabkan tanah sulit tumbuh, mengandung racun, dan dapat berdampak buruk bagi kesehatan tumbuhan bila dikonsumsi. Kesimpulannya, pencemaran lingkungan disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan dan keselamatan
Sihir kemudian dibuang ke tempat sampah. Berarti istilahnya lista ya, lihat sampah, ambil. Jangan lista, lihat sampah, acukan. Oke, apalagi yang bisa dijelaskan? Jadi di sini ada gambar orang pegang yang sedang memegang dua sampah. iya, ada tempat sampah. Seperti yang diinstruksikan bahwa buanglah sampah pada tempatnya. Jangan buang di sembarang tempat. Terus satu lagi, di sini ada saja pesan-pesannya. Sampah bukan warisan anak cucu kita. Betul. Jadi seperti yang tadi ya saudaranya bahwa sampah itu bukan warisan anak cucu kita. Jadi buat apa disimpan-simpan? Buanglah pada tempat sampah. Jangan dibuang sembarang tempat. Oke, Mas Ara? Sudah selesai? Oke, itulah tadi presentasi dari kelompok 2. Kita beri tepuk tangan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, wah hebat semua anak-anak ini. Ya, jadi posternya keren-keren. Kembali lagi kepada bagaimana kita menjaga lingkungan kita. Karena satu slogannya yang kita pelajari hari ini adalah sampah bukan warisan untuk anak cucu kita. Betul sekali. Oke, itulah tadi yang sudah kita presentasikan. Nah, sebelum kita akhir pembelajaran kita hari ini, kira-kira siapa nih yang bisa menyimpulkan apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Oke, pencemaran tanah. Apa saja yang menjadi faktor-faktor pencemaran tanah? Oke, tidak membuang sampah pada tempatnya. Apalagi, apakah pencemaran tanah hanya terjadi karena faktor manusia? Ya, bisa saja terjadi dengan faktor alam. Contohnya terjadi tanah longsor, bencana alam ya. Oke, kemudian apa lagi? Apa dampak yang terjadi dari adanya pencemaran tanah tadi? Bagaimana kondisi tanahnya? Sangat sering Oke, tanah menjadi kering, kemudian dapat menyebabkan gangguan kesehatan. oke, dapat menyebabkan gangguan kesehatan manusia karena ya tumbuhan itu tidak bisa tumbuh dengan baik, dengan sehat karena tanahnya sedang tercemar. Ada zat-zat yang bisa menyebabkan tumbuhan itu tidak tumbuh dengan baik atau sebagaimana mestinya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini tentunya tentang pencemaran tanah, yaitu dampak, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi atau yang menyebabkan terjadi pencemaran tanah. Tadi ada penggunaan pestisida, kemudian pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya. Terus apa lagi? Apalagi penyebabnya? Apalagi? Apa sih yang menjadi penyebab terjadi pencemaran tanah? Faktor alam, ya, bencana alam dan juga aktivitas manusia tadi salah satunya. Kemudian dampak yang terjadi karena terjadi pencemaran tanah tadi sudah disampaikan akan bisa menyebabkan penyakit, kemudian tumbuhan tidak tumbuh dengan baik karena tanah yang sudah terkontaminasi. Oke. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, ada kuis, ada tes yang akan dibagikan. Jadi anak-anak sekalian silahkan diselesaikan, ya. Jadi kita mengerjakan soal. Ada 4 soal yang akan diselesaikan. Ibu bagikan postesnya, silahkan dikerjakan 5 menit saja. Ibu akan bagikan. Oke, jangan lupa tulis identitasnya. Per orang ya, diselesaikan tugas individu. Oke, jangan lupa tulis identitasnya. Oke, silahkan dikerjakan. Ibu beri waktu 5 menit.
dikumpulkan jika sudah selesai. Kemudian KPD-nya silakan dikumpul. Oke, ada Safran nih yang sudah mengumpulkan. Siapa lagi yang mau menyusul? Oke, ada Raya yang menyusul. Oke, ada Fadila. Oke, silakan diselesaikan yang belum. Oke, Asika, silakan dikumpulkan. Oke, Aina. Silakan diselesaikan. Ada Safia, ada Cita dan terakhir Solita. Oke, alhamdulillah. Dan ditutup oleh Rival. Oke. Jadi ini adalah prosesnya. Kalian sudah menyelesaikan, mengerjakan. Nah, Ibu tanya lagi bagaimana suasana hatinya mengikuti pembelajaran kita hari ini. Senang, sedih, bete, menyenangkan. Lumayan seru. Apa yang membuat seru? Bagaimana videonya? Bagaimana informasi yang kalian dapatkan tentang Jakarta? Wah, ternyata ada informasinya bahwa ternyata Jakarta itu pemasok dan menyumbang sampah sebanyak 7 per hari. Ya? Nah, mungkin itu adalah salah satu video yang menarik dan itu menjadi informasi baru untuk kita semua, untuk anak-anakku sekalian. Baik, jadi untuk pembelajaran kita hari ini Ibu akhiri. Kemudian anak-anakku sekalian bawa oleh-olehnya pulang. Silahkan pelajari materi tentang pencemaran air yang nantinya kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Oke? Jadi untuk pembelajaran hari ini Ibu akhiri. Terima kasih dan tetap semangat untuk terus melanjutkan pendidikan seperti dari kata motivator Bapak Mario Teguh yang tadi. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, karena tadi diawali dengan berdoa, maka sebaiknya diakhiri juga dengan berdoa. Berdoa boleh dipimpin kembali oleh ketua kami. Kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Kita berdoa bersama. Doa mulai. Boleh dirapikan alat tulisnya, kemudian disiapkan. Boleh disiapkan. Said Jamal. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan. Ya, pulang, silakan dirapikan kembali.